Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dipertemukan kembali dalam ruang Zoom ini dalam program kajian Tazkiyatun Nufus atau penyucian jiwa. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, yang kami kaji dari kitab yang berjudul Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang bernama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala yang hidup pada abad ke-6 Hijriah. Baiklah para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang sama dimuliakan Allah. Pada pembahasan kali ini kita sampai pada pembahasan tentang fadailus shalah, yaitu keutamaan salat. Ya, pada hari ini kita melanjutkan tentang keutamaan salat, yaitu tentang cara-cara atau kiat-kiat bagaimana kita meraih dari kekhusyuan dalam sholat, atau beberapa hakikat-hakikat ya yang dengannya sholat kita menjadi hidup, ya, yang dengannya sholat kita menjadi hidup. Di antaranya di sini disebutkan 3, ya, dalam penulis kitab ini menyebutkan 3 hakikat-hakikat yang dengannya sholat seseorang itu menjadi hidup atau menjadi khusyuk. Meskipun sebenarnya sudah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu atas salah seorang penanya tentang kiat-kiat meraih sholat yang khusyuk, tetapi tidak mengapa kami menjelaskan lebih mendetail lagi apa yang disebutkan dalam kitab ini. Ya, baiklah. Jadi ikhwatal Islam azakumullah, ya. Jadi yang dimaksudkan, ya, sampainya seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah sifat yang mendominasi pada hatinya, ya. Jadi yang dikatakan sampai kepada Allah, ya, kan di sini disebutkan dalam ayat yang sudah kami sebutkan ya pada pertemuan yang lalu, ya, bahwasanya kurban yang kita kurbankan, ya, hewan kurban yang kita kurbankan itu yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Ketakwaan itu tempatnya adalah di hati kita. Berarti yang sampai kepada Allah, ya, jadi yang dimaksudkan, ya, yang sampai kepada Allah adalah sifat yang
ada pada yang mendominasi pada hati seseorang. Ya, kalau dia berkurban ya tentunya adalah keikhlasannya dalam berkurban. Ya, kalau dia sholat ya tentu di samping keikhlasan adalah kekhusyuannya dalam sholat, itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan ya sifat yang mendominasi pada diri seseorang itulah atau pada hati seseorang itulah yang mengantarkannya untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepadanya. Ya. Artinya seseorang itu mudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala karena hatinya itu sudah bersih. Ya. Karena hatinya itu betul-betul ya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga seseorang itu mudah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itulah, karena pentingnya keadaan sifat pada hati seseorang hingga dia bisa melaksanakan apa namanya? Melaksanakan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hadirnya dalam hati atau hadirnya hati dalam sholat itu perkara yang harus terpenuhi. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, hadirnya keikhlasan dan ketakwaan dalam berkhutbah, dalam berkurban itu adalah sesuatu yang harus, sehingga Allah menerima kurban-kurban kita, bukan cuma sekedar darah yang ditumpahkan, yang disembelih hewan-hewan tersebut, bukan daging yang sampai kepada Allah, karena Allah tidak membutuhkan daging dan darah, hanya membutuhkan dari kita keikhlasan kita dalam berkurban itu. Maka dalam perkara sholat pun juga demikian, maka yang diinginkan Allah adalah bukan cuma sekedar pelaksanaannya saja, rutinitas dan formalitas dalam melaksanakan ibadah sholat, tapi bagaimana kehadiran hati kita dalam sholat. Ini, bagaimana kehadiran hati kita dalam sholat itu yang sangat diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma sekedar lahiriah fisik kita yang hadir, gerakan-gerakan, ucapan-ucapan dan seterusnya, tapi bagaimana hadirnya hati inilah yang dinilai oleh Allah, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun demikian, agama kita tetap memaafkan, ya, memberikan toleransi atau dispensasi seandainya kita dalam sholat itu masih lalai, ya, yang bersifat insidentil, ya, tiba-tiba tidak larut dalam kelalaian ketika sholat, ya, namanya syaitan ya terus menggoda kita, hawa nafsu kita, tetapi jika ada kelalaian yang datangnya tiba-tiba, tidak kita ikuti kelalaian itu, tidak kita hanyut dalam kelalaian tersebut ketika sholat, maka itu dimaafkan dalam syariat kita. Ya, karena tentu syaitan itu selalu menggoda kita, ya. Tetapi kita jangan ikuti langkah-langkah syaitan, jangan ikuti daripada bisikan-bisikan syaitan, tetapi kita berupaya untuk kembali lagi untuk khusyuk di dalam sholat tatkala ada bisikan-bisikan syaitan yang menggoda kita pada saat sholat. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Jadi sekali lagi, ya, jadi syariat ini masih memaafkan, ya, seandainya kita ada kelalaian sedikit, ya, dalam sholat, ya, artinya tidak hanya yang bersifat apa namanya insidentil, ya, tiba-tiba, bukan kita ikuti kelalaian itu, bukan kita hanyut dalam kelalaian itu, kealfaan itu, tapi kita berupaya untuk kembali lagi khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat. Ya, karena tentunya kehadiran hati pada awal sholat itu maka tentu hukumnya itu dibawa kepada akhir daripada sholat. Artinya, maksudnya kita berupaya untuk khusyuk di awal sholat
dan juga kita berupaya untuk apalagi untuk tetap istiqomah khusyuk di akhir sholat itu. Tapi seandainya misalnya di tengah-tengah sholat kita alfa atau karena lalai karena godaan syaitan, tetapi bagaimana kita terus untuk tidak mengikuti godaan syaitan, tidak lalai dan kita bangkit lagi dan kita kembali lagi ke jalur yang benar, yaitu kita khusyuk lagi sampai akhir sholat kita. Jadi itu dia merupakan satu kesatuan dari awal sholat, tengah sholat sampai akhir sholat, satu kesatuan. Tatkala kita jatuh di awal, bagaimana kita bisa terus sampai di akhirnya. Ketika kita lalai di tengah, bagaimana kita kembali lagi bangkit, kita bisa sampai di akhir sholat kita dalam keadaan khusyuk. Dan sekali lagi, menghadirkan hati khusyuk dalam sholat itu tentu bukan perkara yang mudah, tetapi ini membutuhkan perjuangan, membutuhkan latihan, ya, membutuhkan tekad yang kuat, ya, dan insya Allah dengan keinginan yang kuat, insya Allah kita akan dapat meraih kekhusyuan di dalam sholat. Ikhwatal Islam, azakumullah. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kami akan menyebutkan ya 3 hakikat yang dengannya sholat kita itu menjadi hidup. Ya, jadi yang hidup itu sebenarnya bukan cuma manusia ya. Ya, ini bukan perkataan saya. Ya, ini perkataan para ulama. Jadi yang hidup itu bukan saja yang makhluk yang bernyawa. Bahkan ada juga yang namanya sholat itu juga ada dia makan hidup. Ya, artinya sholat yang hidup. Bagaimanakah sholat yang hidup itu atau bagaimanakah caranya agar kita bisa mewujudkan sholat yang hidup itu? Ya, sholat yang hidup. Ya, di sini dalam kitab ini disebutkan 3. Mudah-mudahan cukup waktunya saya akan menjelaskan ya tentang bagaimana kita bisa meraih, mewujudkan atau menyempurnakan sholat yang hidup itu. Ya, yang pertama adalah hadirnya hati. Ya, ini sebenarnya sudah kami sebutkan ya pada pertemuan yang lalu. Ya, jadi salah satu kiat agar sholat kita khusyuk adalah hadirnya hati. Ya, hadirnya hati. Apa maksudnya hadirnya hati kita pada saat sholat? Maksudnya adalah kita membersihkan hati kita dari apa-apa yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara sholat. Itu maksudnya. Ya, jadi kita membersihkan hati kita, mengosongkan hati kita dari hal-hal atau perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan perkara sholat. Ya, jadi apa itu ya? Masalah-masalah pekerjaan kita kosongkan dari pikiran-pikiran kita, hati-hati kita, masalah apa rumah tangga kita, masalah pribadi-pribadi kita, dan masalah-masalah yang lainnya. Yang terpenting adalah masalah-masalah yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah sholat itu kita tinggalkan, kita tanggalkan, kita jauhkan pada saat kita melaksanakan sholat. Ya, hal ini bisa kita lakukan, membersihkan hati kita dari perkara-perkara tersebut yang tidak ada kaitannya dengan urusan sholat, yaitu faktornya adalah yaitu keinginan yang keras, keinginan yang kuat, ya keinginan yang kuat. Ya, kalau kita ada keinginan kuat untuk menghilangkan itu semua, insya Allah kita akan bisa menghadirkan hati kita dalam sholat. Ya, oleh karena itu disebutkan dalam kitab ini, maka apabila kita kapan saja ya ada perkara-perkara yang hadir ya yang membuat kita tidak konsentrasi dalam sholat, ya yang mengganggu pikiran kita, hati kita dalam sholat. Ya, jika itu ada, ketika kita melaksanakan sholat, tiba-tiba ada pikiran-pikiran yang muncul ketika sholat, ya bisikan-bisikan hati ketika sholat, maka hadirkanlah hati kita pada saat itu. Hadirkanlah hati kita pada saat itu. Ya, hadirkanlah hati kita pada saat itu. Ya, artinya kita harus sadar, ya kita harus sadar bahwasanya kita ini sedang melaksanakan sholat. Ya, sehingga pikiran-pikiran
ya bisikan-bisikan hati itu bisa kita lewati, bisa kita tinggalkan. Hadirkan hati kita, ya, maka kita pun bisa eh, artinya bisa kita meraih kekhusyuan di dalam sholat. Ya, jadi menghadirkan hati itu ketika sholat, ya, yang dengannya kita bisa menepis pikiran-pikiran yang tidak ada kaitannya dengan sholat, itu tidak bisa terwujud melainkan kita, ya, arahkan kita punya keinginan yang kuat itu kepada perkara sholat. Ya, tidak bisa wujudnya kehadiran hati itu melainkan kita palingkan, ya, kita punya ketekatan yang kuat kepada sholat. Ya, artinya kita harus, ya, tekadkan, ya, arahkan yang kita punya tekad bahwasanya kita ini sedang melaksanakan ibadah sholat. Ya, tapi kalau kita tidak memiliki tekad yang kuat untuk mengarahkan itu hati kita kepada sholat, ya kita juga tidak akan bisa menepis atau membentengi diri kita dari pikiran-pikiran yang mengganggu kita ketika sholat. Ya, ikhwatal Islam azakumullah, dan terarahnya daripada tekad kita, ya, dan terarahnya tekad kita kepada perkara sholat, artinya kita bisa mengarahkan eh, ya tekad kita kepada urusan sholat itu ada yang yang kuat, ada yang lemah. Artinya ada tekad yang kuat, ada tekad yang lemah. Iya, ada artinya bisa bisa dia menjadi perkara yang mudah kita lakukan, mengarahkan hati kita, tekad kita kepada sholat, bisa juga menjadi lemah, bisa menjadi kuat, bisa menjadi lemah. Ya, itu tergantung kepada kuatnya iman kita terhadap hari akhirat dan hinanya dunia, ya, bagi kita. Ya, artinya adalah kalau kita memiliki iman yang kuat terhadap perkara akhirat dan kita mengimani begitu hinanya dunia ini, ya, begitu fananya dunia ini, begitu rendahnya dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi, maka itu akan menjadi pendorong bagi kita untuk memiliki kekuatan mengarahkan daripada tekad kita kepada perkara sholat. Ya. Tapi kalau iman kita lemah terhadap perkara akhirat, urusan akhirat, kehidupan akhirat, iman kita lemah terhadap hinanya kehidupan dunia ini, ya, sehingga kita tidak cinta kepada sehingga kita tidak cinta kepada dunia ini. Tapi kalau ini lemah, ya, iman kita ini lemah terhadap perkara ini, ya, maka itulah yang membuat kita pun menjadi lemah untuk mengarahkan tekad kita kepada perkara sholat, untuk mengarahkan hati kita untuk fokus melaksanakan sholat. Ya, itu yang perlu kita pahami bersama, ya. Ini ikhwatal Islam azakumullah, ya. Jadi sekali lagi ini perkara yang sangat penting sekali. Barangkali kita biasa merasakannya, ya, ketika sholat pikiran kita melayang-layang, kita berpikir ke sana kemari, kita tidak hadirkan hati kita tidak menyadari apa yang kita lakukan dan seterusnya. Itu boleh jadi karena faktor tadi itu kita tidak ada memiliki tekad yang kuat untuk betul-betul melaksanakan sholat sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai kita melaksanakan sholat ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Yang penting sudah selesai sholat, alhamdulillah. Yang penting sudah selesai kewajiban saya. Apakah itu yang kita inginkan setiap kali kita melaksanakan sholat? Sedangkan hati kita tidak hadir ketika itu. Sedangkan kita masih memikirkan perkara-perkara dunia dalam sholat, perkara-perkara pribadi kita dalam sholat. Ya, bagaimana kita bisa sampai kepada Allah jika hal ini masih ada pada diri-diri kita? Itu apa perkara-perkara dunia sehingga hati kita pun lalai dari mengingat Allah, dari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya disebutkan dalam kitab ini
famata ra'aita qalbaka la yahdur bis shalah fa'lam anna sababahu dha'ful iman fajtahid fi taqwiyatihi. Jadi dalam kitab ini disebutkan bahwasanya kapan saja kita mendapati hati kita ini tidak hadir di dalam sholat, maka ketahuilah sebabnya itu adalah lemahnya iman. Yaitu, jadi ketika kita masih melayang-layang dalam pikiran-pikiran kita ketika sholat, ya masih berbicara dalam hati kita perkara-perkara dunia yang kita bicarakan dalam hati-hati kita ketika sholat, maka ketahuilah bahwasanya iman kita lagi lemah. Ya, iman kita terhadap perkara akhirat, terhadap rendahnya urusan dunia itu masih lemah. Ya, oleh karena itu kata Ibnu Qudama rahimahullah taala mengatakan fajtahid fi taqwiyatihi, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh menguatkan imannya. Ya, maka hendaklah bersungguh-sungguh menguatkan imannya kepada perkara-perkara akhirat dan kepada hinanya kehidupan dunia ini. Itu yang harus kita kuatkan iman kita. Bahwasanya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya. Kehidupan akhirat adalah tempat kita kembali yang selama-lamanya. Kehidupan akhirat adalah di mana kita akan menuai semua apa perbuatan-perbuatan, ya hasil-hasil dari perbuatan kita yang kita akan tuai secara sempurna nanti pada hari akhirat. Hari akhirat adalah tujuan hidup kita. Dia ini yang harus kita pahami semua. Ya, maka segala perkara-perkara sholat itu nilai ibadahnya itu akan kita terima nanti pada hari akhirat. Ya, ini yang harus kita pahami semua. Ya, jadi iman kita harus kita perkuat ya. Bukan cuma sekedar iman di ucapan di bibir kita. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhirat dan seterusnya. Tetapi bagaimana keimanan ini betul-betul kita sadari dalam hati-hati kita dan kita wujudkan dengan perbuatan-perbuatan dari anggota tubuh kita. Ini yang kita harus ya perkuat keimanan kita ya terhadap urusan-urusan akhirat. Jadi sekali lagi dengan melaksanakan ibadah sholat ini sebenarnya kita sedang menginvestasikan kita punya ganjaran-ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Sekali lagi investasi ini bisa kita ambil manfaatnya jika benar-benar sholat kita tunaikan sebaik-baiknya. Ini yang menjadi yang perlu kita perhatikan sebaik-baiknya. Ya, jadi itu. Kemudian juga kita harus meyakini bahwasanya dunia ini hina. Dunia ini adalah tempat yang kita pasti akan tinggalkan. Dunia ini adalah tempat yang pasti akan hancur nanti ketika tiba hari kiamat kelak. Iya, dunia inilah bukan tujuan hidup kita. Ini harus kita, dan manusia tidak akan hidup selama-lamanya di dunia. Ya, sepanjang apapun umur manusia, dunia ini pasti ujung-ujungnya akan menghadapi kematian. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita sudah mengimani tentang hinanya dunia, dunia ini sementara, bukan tujuan kita, dunia ini akan hancur, kita akan tinggalkan, maka kita akan ya benar-benar memperhatikan urusan sholat kita. Ya, karena apa? Karena apalah artinya kita melaksanakan sholat kalau kita masih menghadirkan perkara-perkara dunia dalam sholat kita, padahal dunia inilah hina dina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal dunia ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwatal Islam azakallah, marilah kita perkuat daripada keimanan kita agar kita betul-betul bisa memfokuskan hati kita, kesungguhan kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Itu yang pertama ya, hadirkan hati kita. Kalau kita ingin khusyuk, kalau kita ingin sholat kita menjadi hidup, hadirkan hati kita. Maksudnya, bersihkan hati kita dari perkara-perkara, urusan-urusan yang tidak ada hubungannya dengan urusan sholat. Itu. Ya.
kita bersihkan daripada perkara-perkara, pikiran-pikiran, ya, lintasan-lintasan yang tidak ada urusannya dengan perkara sholat. Ya, dan itu semuanya kembali kepada kekuatan iman kita. Kalau iman kita kuat, insya Allah kita akan bisa membersihkan daripada pikiran-pikiran, lintasan-lintasan, ya, hanyutan-hanyutan yang kita lakukan di dalam sholat. Kita akan bisa tinggalkan semua urusan-urusan keduniaan pribadi-pribadi kita yang tidak ada kaitannya dengan perkara sholat. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, baiklah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, hakikat yang dengannya sholat kita menjadi hidup, yaitu apa? Kita memahami makna-makna atau arti-arti apa yang kita ucapkan atau apa yang kita baca di dalam sholat. Ini sebenarnya ini sudah saya jelaskan ya pada pertemuan kemarin, pekan yang lalu, tapi tidak mengapa saya ulangi lagi untuk lebih dipermantap lagi dan diperlinci lagi penjelasannya sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini. Ya, jadi yang kedua, setelah kita menghadirkan hati kita, mengosongkan pikiran-pikiran kita, hati kita dari perkara-perkara dunia, urusan-urusan dunia, maka kita harus memahami makna atau arti-arti apa yang kita baca pada saat pelaksanaan sholat itu. Kan dalam sholat itu kan ada namanya zikir-zikir, ya, ada bacaan-bacaan, ada bacaan Quran, ya, ada ucapan-ucapan, ya, tasbih, ada takbir, ada tahlil. Maka ini yang harus kita pahami, ya, bukan cuma sekedar dibaca saja lafaz-lafaznya. Ya, tapi bagaimana kita pahami apa yang kita baca itu kita pahami. Ya, ya, karena kita barangkali bukanlah orang Arab, ya. Orang Arab tentu dia tahu bahasanya karena bahasa Arab. Karena kan bacaan-bacaan Al-Qur'an, doa-doa dalam Al-Qur'an kan bahasa Arab, ya. Zikir-zikir dalam sholat itu kan bahasa Arab, ya. Makanya kita yang bukan orang Arab ini yang tidak tahu bahasa Arab, maka kita harus memahami apa yang kita baca itu. Iya. Kita harus mengetahui, bukan cuma mengetahui tapi memahami, ya. Karena mengetahui itu karena memahami itu lebih tinggi derajatnya dibanding sekedar mengetahui saja. Karena ada orang tahu tapi tidak paham maknanya, tahu artinya tapi tidak paham maknanya. Maka dalam kitab ini disebutkan kita memahami maknanya, makna bacaan tersebut di dalam sholat itu. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi memahami bacaan-bacaan sholat, ya, itu adalah perkara yang datang setelah hadirnya hati. Ya, artinya hadirkan dulu hati kita, bersihkan hati kita dari pikiran-pikiran dunia, ya, dari urusan-urusan dunia, lalu kita, ya, memahami apa yang kita baca. Itu maksudnya. Ya, itu begitu urutannya, ya, begitu urutannya. Ya, jadi bersihkan dulu hati kita dari perkara-perkara dunia, lalu kita isi dengan memahami apa yang kita baca pada saat sholat. Iya. Kenapa demikian? Ya, pentingnya kita memahami apa yang kita baca. Bukan cuma sekedar kita menghadirkan hati kita saja, karena ada juga orang menghadirkan hatinya, mengosongkan di pikir-pikirannya, hatinya dari perkara-perkara dunia, tapi tidak memahami apa yang dia baca. Berarti ini ada sesuatu yang kurang, kan, yang belum tercapai, kan. Ya, jadi itu kenapa pentingnya kita memahami, karena, ya, boleh jadi ada seseorang itu yang hatinya itu hadir, ya, dalam sholat. Ya, dia sudah bersihkan pikirannya, hatinya daripada gangguan-gangguan yang tidak ada kaitannya dengan perkara sholat, tetapi hadirnya itu hanya bersama dengan lafaz-lafaz yang dia ucapkan. Ya, hanya bersama dengan lafaz-lafaz bacaan-bacaan yang dia ucapkan, tetapi dia tidak memahami apa yang dia ucapkan. Ya, ini ada perbedaannya, ya. Hadir hatinya bersama dengan lafaz-lafaz bacaan yang dia baca, yang dia ucapkan, namun tidak hadir hatinya bersama dengan atau hatinya tidak memahami apa yang dia baca itu.
Ya, hadir, hatinya hadir tapi tidak memahami bacaan tersebut. Hanya hatinya hadir dengan lafaz-lafaz yang dia ucapkan itu. Ya, tapi tidak hadir bersama dengan pemahaman terhadap atau memahami makna-makna daripada lafaz-lafaz yang diucapkan itu. Ya, ini. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Oleh karena itulah kita berupaya untuk bagaimana memahami makna. Ya. Jadi memahami makna bacaan-bacaan dalam sholat, zikir-zikir dalam sholat itu, ya, ini adalah perkara yang mesti kita lakukan. Ya, ya, bagaimana caranya agar kita bisa memfokuskan kita punya apa namanya pikiran sehingga kita pun bisa memahami daripada bacaan-bacaan itu, yaitu kita dengan ya menolak segala apa namanya lintasan-lintasan yang menyibukkan kita, ya, atau kita memutus perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita tidak memahami daripada bacaan-bacaan sholat itu. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi, jadi hadirnya hati dan memahami bacaan-bacaan sholat itu ibaratnya dua sisi mata uang yang mesti ada. Ya, yang mesti ada. Ketika hadir hati, maka pahami maknanya. Ketika di situ ada pemahaman makna, maka hadirkanlah hati. Jadi ini perkara ya, jangan sampai dia tidak ada salah satunya. Ya, jadi sekali lagi, ya, jadi bagaimana bagi kita yang belum memahami maknanya, ya kita harus pahami dulu. Ya, tentu kita harus memaknai dulu, mengetahui dulu, lalu kita pahami. Jadi karena kita bukanlah orang Arab, tidak tahu berbahasa Arab, maka bacaan-bacaan sholat itu kita harus ketahui dulu dalam bahasa Indonesia apa. Contoh misalnya, bacaan ketika kita ruku. Ruku itu kan bacaannya kan subhana rabbiyal azim, kan subhana rabbiyal azim. Itu dibaca minimal 1 kali, ya. Dan lebih abdolnya adalah 3 kali. Itu subhana rabbiyal azim itu kita harus tahu dulu apa artinya ini, apa maknanya ini subhana rabbiyal azim. Setelah kita mengetahui maknanya, maka kita pahami itu baik-baik, bukan cuma sekadar diketahui, tapi dipahami itu maknanya. Ya, ini ikhwatul Islam azakumullah. Ya, jadi agar kita bisa memahami makna-makna bacaan dalam sholat itu, ya, maka tentunya dengan menyingkirkan pikiran-pikiran yang menyibukkan kita yang tidak ada kaitannya dengan perkara sholat, dan kita memutus ya perkara-perkara yang bisa mendatangkan menyibukkan kita dari perkara sholat. Ya, ya, jadi jika sumber-sumber yang menyebabkan kita tidak menyebabkan hati kita tidak khusyuk dalam sholat, tidak hadir dalam sholat, ya jika itu belum kita putuskan sumber-sumbernya, ya faktor-faktor penyebab kita lalai dari sholat kita, maka pikiran-pikiran, lintasan-lintasan, bisikan-bisikan itu pun juga tidak bisa hilang dari kita. Ya, karena apa? Sumber-sumbernya belum kita putuskan. Ya, jadi kita putuskan dulu sumber-sumber pikiran-pikiran itu yang bisa mengganggu kita dalam sholat. Maka setelah diputuskan, maka terputuslah juga pikiran-pikiran yang ada pada diri kita. Ya, jadi sumber-sumber yang bisa melalaikan kita dari perkara sholat adalah ada yang bersifat zohir, yang nampak, yang kelihatan. Seperti apa? Yaitu segala sesuatu yang menyibukkan pendengaran dan penglihatan kita. Jadi jika ada hal-hal yang mengganggu pendengaran kita ketika sholat, itu harus kita singkirkan. Hal-hal yang mengganggu penglihatan kita pada saat sholat itu harus kita singkirkan. Ya, karena apa? Karena jika telinga kita ini terganggu dari perkara-perkara yang tidak ada hubungan dengan sholat, begitu juga pemandangan-pemandangan yang dilihat oleh mata kita itu tidak ada hubungan dengan sholat, ya,
itulah yang bisa menyebabkan kita lalai dalam melaksanakan sholat. Itu perkara yang zahir ya. Ya, sumber-sumber segala sesuatu yang bisa membuat hati kita lalai, ya itu karena itu tadi sumber yang nampak, yaitu sesuatu yang bisa menyibukkan pendengaran dan penglihatan kita dari melaksanakan ibadah sholat. Ya, adapun juga faktor-faktornya, sumber-sumbernya yang berupa batiniyah yang tidak nampak. Dan ini sangat sangat susah sekali ya, sangat susah sekali untuk kita putuskan ini, ya sumber-sumber ini. Ya, seperti ya orang yang sudah ada padanya perkara-perkara dunia, pikiran-pikiran dunia yang sudah banyak sekali dia pikirkan, ya, sehingga dia pun tenggelam dalam lembah keduniaan. Ya, karena apa? Karena yang menjadi obsesinya, pikirannya adalah perkara-perkara dunia. Ya, sehingga apa yang terjadi? Sehingga dia pun ketika masuk ke dalam sholat, maka dia bukan memikirkan satu saja urusan dunia, tetapi dia pikirkan ini, pikirkan ini, dan seterusnya. Karena apa? Karena itu tadi, obsesi terhadap dunia begitu tinggi. Kecintaan terhadap dunia begitu tinggi, sehingga ketika dia masuk melaksanakan sholat, yang dia pikir itu macam-macam. Banyak sekali pikir ini, pikir itu, dan seterusnya, sampai akhir sholatnya, dia tidak menyadari bahwasanya dia sudah tenggelam dalam perkara-perkara dunia di dalam sholatnya. Ya, sehingga jika seseorang itu sudah obsesinya, keinginannya terhadap dunia yang begitu besar sekali, sehingga meskipun dia pejamkan matanya, itu tidak memberikan efek bagi kekhusyuan sholatnya itu. Iya, karena apa tadi? Karena itu tadi faktor sumber-sumber yang menyibukkan dirinya itu ada dalam hatinya, bukan apa yang dia lihat, tapi ada dalam hatinya itulah, dari dalam, dari batiniyahnya, dari batinnya, sehingga meskipun dia pejamkan matanya, meskipun dia tutup telinganya, itu tidak ada pengaruhnya. Artinya tetap dia dalam kubangan-kubangan yang mana pikiran-pikirannya itu terus ya berada pada lembah-lembah dunia. Ya, ikhwatul Islam azakumullah. Karena sesuatu yang menancap pada hati seseorang, maka itulah yang menyebabkan seorang itu sibuk dengan perkara tersebut. Ya, karena apa? Karena sudah tercantol di hatinya, sudah melekat di hatinya, sudah jatuh di hatinya, sehingga itulah yang menyibukkan dirinya. Ya, meskipun dia sudah berupaya untuk memejamkan matanya, untuk tidak melihat hal-hal yang mengganggu dirinya pada saat sholat, meskipun dia sudah tutup telinganya untuk tidak mendengar sesuatu yang mengganggunya pada saat sholat, tetapi karena sudah sesuatu, artinya obsesi-obsesi dunia, ini sudah ada pada hatinya, yang bertengger di hatinya, ya, yang menancap di hatinya, itulah yang menyebabkan dia sibuk memikirkan perkara-perkara dunia pada saat melaksanakan sholat. Ya, ikhwatul Islam azakumullah. Ya, adapun cara jika kita bisa menghilangkan, memutuskan sumber-sumber yang nampak, ya, yang lahiriah itu, yang bisa menyebabkan hati kita lalai pada saat sholat, adalah tentu dengan kita menyingkirkan atau memutuskan segala sesuatu yang bisa menyibukkan pendengaran dan penglihatan kita. Ya, sebagai contoh misalnya ketika sholatnya posisi kita lebih dekat kepada sutra. Ya, sutra itu pembatas sholat ya, agar orang tidak lewat di depan kita, itulah sutra pembatas itu. Itu salah satu cara agar kita bisa memutuskan perkara-perkara yang bersifat lahiriah yang dapat mengganggu daripada pikiran kita, mengganggu hati kita pada saat sholat. Yaitu apa? Kita sholat dengan menghadap ke sutra yang lebih dekat. Ya, karena kalau kita tidak memiliki sutra, kita akan disibukkan dengan orang-orang yang akan lewat lalang di hadapan kita, itu yang akanlah mengganggu daripada konsentrasi kita pada saat sholat. Ya, cara yang berikutnya adalah kita melihat
ya ke tempat sujud kita. Ya, kalau kita ingin artinya ingin memutuskan perkara-perkara yang akan mengganggu daripada penglihatan kita ya, penglihatan kita, maka kita arahkan kita punya mata itu ke tempat sujud kita. Jangan kita lihat ke tembok, jangan kita lihat ke atas, jangan kita menoleh kiri kanan. Ya, karena dengan melihat ke atas, lihat ke tembok, lihat ke depan, kemudian lihat kiri dan kanan, itulah yang akan mengganggu konsentrasi kita pada saat sholat. Ya, ya. Begitu juga kita berupaya untuk tidak melihat gambar-gambar yang ada di hadapan kita. Ya, oleh karena itu kita berupaya bagaimana kita punya sejadah, itu sejadah yang polos-polos saja, tidak ada gambar-gambarnya. Ya, karena kalau ada gambar-gambarnya itu yang akan menyebabkan kita itu tidak menyebabkan kita tidak konsentrasi pada saat sholat atau memikirkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dalam sholat. Ya, tapi kalau kita alasnya yang apanya yang tidak ada gambar-gambarnya, ya yang polos-polos saja, itu kita insya Allah membantu agar pandangan kita tidak melihat yang dapat menyibukkan kita pada saat sholat. Ya, ikhwatal Islam wajazakumullah. Begitu juga kita ya untuk meninggalkan perkara-perkara yang bisa mengganggu kita pada saat sholat. Misalnya contohnya misalnya ya sebagaimana tadi yang saya sebutkan tadi, kita berupaya misalnya jangan sampai kita melihat sesuatu yang bisa membuat pikiran kita, konsentrasi kita dalam sholat itu pecah, ya, yang membuat kita tidak khusyuk dalam sholat, maka kita tinggalkan hal-hal yang kita lihat atau hal-hal yang kita dengar yang bisa mengganggu perkara sholat kita. Ya, Nabi pernah ketika itu Nabi sholat, ya, lalu di hadapannya itu beliau melihat ada gorden ya di rumah beliau, yang mana gorden itu ada gambar-gambarnya. Ya, maka beliau pun menyuruh istrinya untuk mencabut itu gambar-gambar itu. Ya, beliau mengatakan sesungguhnya gambar-gambar itu ya atau ukiran-ukiran yang ada di motif-motif ya atau semacamnya itu yang ada di gorden itu telah melalaikan aku, kata Nabi ketika sholat. Ya, begitu, karena Nabi Nabi saja yang mendapatkan wahyu saja sempat saja lalai ya ketika beliau sholat karena melihat ada pemandangan di depannya itu atau gambar-gambar atau ukiran-ukiran yang semisalnya itu yang menyebabkan beliau lalai dalam melaksanakan sholat, maka beliau minta ditanggalkan, dicabut tirai ya atau gorden tersebut. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya. Ini sebenarnya hakikat yang kedua ini, agar sholat kita menjadi hidup, ini belum selesai ya. Insya Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang selanjutnya insya Allah. Ya, baiklah, kalau ada yang mau bertanya ya tentang perkara sholat, khususnya bagaimana kita bisa mewujudkan sholat kita menjadi hidup, menjadi khusyuk, maka silakan dipertanyakan. Kalau ada yang mau menambahkan, silahkan. Jika ada saya kekeliruan dalam penyampaian, dalam penjelasan, tolong diluruskan atau dibenarkan. Ya, silakan. Pertanyaannya bisa lewat room chat atau bertanya secara langsung. Silakan. Ya, ada yang ingin bertanya, peserta sekalian? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Kajian kita ini sampai jam 9 ya. Kalau tidak ada pertanyaan, waktu kita sisa 15 menit ke depan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Ya, mudah-mudahan selesai ini
hakikat yang kedua ya. Ini sampai hakikat yang ketiga agar sholat kita menjadi hidup. Ya, baik. Saya akan lanjutkan ya. Ya, disebutkan dalam kitab ini, ya. Jadi jika sumber-sumber yang bersifat batinia yang tidak nampak itu yang dapat menyibukkan kita dari perkara sholat, yang menyebabkan kita lalai dari urusan sholat, maka jalan untuk memutuskan daripada sumber-sumber yang tidak nampak ini, ya tadi kan sumber kan ada dua ya, ada yang nampak, ada yang tidak nampak ya, sumber-sumber yang bisa membuat kita lalai dari pelaksanaan sholat, yang membuat kita lupa dalam ketika kita melaksanakan sholat, yang membuat kita tidak khusyuk, tidak konsentrasi pada saat sholat. Itu ada dua kan, sebagaimana disebut dalam kitab ini. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak tadi ya gampang ya, seperti kita jangan melihat gambar-gambar di hadapan kita, jangan kita mendengarkan ketika sholat, usahakan dalam keadaan hening, tidak ada bisik-bisikan, tidak ada orang-orang yang bicara, ya, tidak ada orang yang mengobrol, tidak ada suara-suara yang mengganggu pada saat kita sholat, gitu, ya, itu yang sumber-sumber yang nampak, ya, yang harus kita hindari, yang harus kita cut, yang harus kita tinggalkan, ya. Kemudian ada sumber-sumber yang juga yang dapat menyebabkan kita lalai dari sholat atau lalai pada saat melaksanakan sholat atau tidak konsentrasi pada saat sholat, perkara-perkara yang tidak nampak, dan ini yang sangat sulit, ya, sangat sulit untuk kita hilangkan. Butuh perjuangan ya untuk bagaimana kita mengkat, ya, untuk kita menepis daripada atau membentengi diri kita daripada pikiran-pikiran atau dari sumber-sumber yang tidak nampak itu. Ya, jadi bagaimana caranya agar kita bisa menghindar daripada sumber-sumber tersebut, ya, yaitu kita harus ya, yaitu kita harus mengembalikan diri kita ini secara paksa, ya, kepada apa yang kita baca pada saat sholat. Artinya kita harus paksa diri kita untuk memahami apa yang kita baca, itu maksudnya. Jadi tidak ada jalan lain, melainkan kita harus paksa diri kita, harus kita tundukkan diri kita, harus kita kembalikan jiwa kita untuk memahami apa yang kita baca tadi itu. Iya. Tapi kalau kita tidak ada kesungguhan untuk mengembalikan diri kita, untuk kita memahami apa yang kita baca, itulah yang menyebabkan kita pun larut dalam pikiran-pikiran tersebut, ya, dalam urusan-urusan dunia tersebut. Karena apa? Kita tidak memaksa diri kita untuk kembali memahami apa yang kita baca. Ya, jadi dengan kita paksa diri kita untuk memahami apa yang kita baca, maka kita akan sibuk dengan apa yang kita baca itu. Sehingga kita melupakan pikiran-pikiran yang mengganggu itu. Karena apa? Kita lagi sibuk. Tapi kalau kita tidak sibuk dengan apa yang kita baca, apa yang terjadi, kita pun larut dengan pikiran-pikiran dunia tadi itu. Ya, ini yang harus kita pahami bersama. Ya, oleh karena itulah, maka sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus ada persiapan dulu, preparing ya, harus persiapan dulu. Kita persiapkan dulu ya. Sebagai contoh misalnya, kalau kita saja mau pergi bekerja ya, atau pergi kuliah misalnya, kita ada persiapan kan, menyiapkan dulu bajunya, pakaian kita, sepatu kita, ya kita mandi dulu misalnya, kemudian kita persiapan dulu dan seterusnya kan. Karena ada persiapan ya sebelum kita melaksanakan aktivitas di luar rumah kan. Ya. Sama juga dalam pelaksanaan sholat, kita harus prepare dulu, kita persiapkan diri kita dulu sebelum kita bukan tiba ketika masuk waktu langsung, tapi ada persiapan ya. Ada persiapan dulu ketika kita ingin melaksanakan ibadah sholat. Dengan cara apa misalnya persiapannya? Di antaranya adalah yaitu kita menyelesaikan dulu kesibukan-kesibukan kita, selesaikan dulu semua. Ya, yang lapar ya makan dulu, ya, yang ada pekerjaannya selesaikan dulu, ya. Jadi itu dulu kita harus selesaikan dulu, kita punya kesibukan, lalu kita masuk melaksanakan sholat. Tapi kalau kesibukan-kesibukan belum kita selesaikan dengan secara baik, ini yang akan membawa pikiran-pikiran kita dalam sholat itu, ya.
Begitu tadi, itu yang akan terjadi kan? Karena apa? Karena pekerjaan kita belum selesai. Ya, karena urusan dunia kita belum selesai. Jadi selesaikan dulu, sudah selesai, aman, lalu kita melaksanakan sholat. Itu ya. Yang berikutnya adalah eh, kita mempersiapkan sebelum melaksanakan sholat adalah kita berupaya untuk mengosongkan hati kita. Ya, jadi kosongkan dulu hati ini. Iya, dari perkara-perkara dunia, dari kecintaan dunia, dari kecintaan pekerjaan, dari hawa nafsu kita, itu kita bersihkan dulu. Iya, kita kosongkan dulu gitu ya. Kosongkan dulu. Jangan jangan sampai di hati kita ini masih masih ada ini kecintaan terhadap dunia, masih ada pikiran-pikiran dunia, kesibukan-kesibukan dunia, sehingga ketika masuk dalam sholat, nah itu terus yang kita pikirkan, itu terus yang kita bayang-bayangkan dan seterusnya. Ya, jadi memang ada persiapan dulu ya, harus ada persiapan sebelum kita melaksanakan sholat. Kemudian kita juga mesti untuk memperbaharui pada diri kita untuk senantiasa mengingat akhirat. Ya, ya. Jadi kalau kita senantiasa ingat kepada kehidupan akhirat, maka ketika kita masuk ketika sholat, itu akan kita mudah untuk lebih khusyuk lagi dalam sholat kita, lebih konsentrasi lagi dalam. Karena apa? Karena itu tadi, karena sebelum sholat kita sudah memperbarui pikiran kita terhadap kehidupan akhirat. Bahwasanya kita ini akan meninggal dunia, bahwasanya sholat ini adalah merupakan salah satu investasi di hari akhirat kita kelak. Ya, sehingga kita pun ketika sholat kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ya, dan juga kita mesti memperbaharui pada diri kita bahwasanya kita kelak nanti akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhirat. Sebagaimana kita di dunia ini akan berhadapan dengan Allah dalam melaksanakan kita sholat kita ya. Kan ketika kita melaksanakan sholat sebenarnya kita sedang berhadapan dengan Allah. Yang disebutkan dalam sebuah hadis ya, setiap kita yang melaksanakan sholat itu kita sedang berhadapan dengan Allah. Cuma kita tidak lihat, ya Allah itu kita tidak bisa lihat, tapi Allah itu ada. Allah menyaksikan kita, Allah bersama dengan kita. Ya coba Allah ada di hadapan kita, cuma kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita perbarui pada diri kita bahwasanya begitu ya begitu dahsyatnya nanti hidup kita kala kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhirat. Ini yang harus kita sadari. Ya. Oleh karena itulah sehingga dengan inilah ketika kita pun sholat ya, dan sholat ini kata Nabi kita berhadapan dengan Allah, maka kita pun mempersiapkan diri kita karena kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentukan kita akan berupaya sedapat mungkin agar kita nanti berhadapan dengan Allah nanti pada hari akhirat, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah kan dengan baik dan benar ya, dengan selamat. Ini yang kita inginkan. Karena kita akan dihisab oleh Allah, tidak ada perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sebagai jalannya agar kita bisa selamat nanti di hadapan Allah pada hari akhirat, maka melalui daripada sholat inilah menjadi bahan latihan kita bagaimana kita menghadap Allah dengan cara yang baik di hadapan Allah, dengan melaksanakan secara khusyuk, dengan penuh konsentrasi, dengan penuh pengagungan, dengan betul-betul kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Iya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi sekali lagi, namun jika pikiran-pikiran kita itu belum lagi hilang, ya, dari pikiran-pikiran dunia itu, ya, ketahuilah bahwasanya seseorang itu memikirkan apa yang menjadi obsesinya, apa yang dia inginkan itu tadi. Ya, jadi seandainya pikiran itu masih terus ada, sesungguhnya seseorang itu memikirkan itu, pikiran-pikiran tersebut itu, ya bayangan-bayangan itu karena apa? Karena obsesinya terlalu tinggi, karena kecintaannya terlalu tinggi terhadap perkara-perkara tersebut. Oleh karenanya, bagaimana caranya? Dia harus meninggalkan keinginan-keinginan syahwatnya itu. Ya, dia harus meninggalkan keinginan-keinginan syahwatnya tersebut, dan dia harus mengkat atau memotong segala sesuatu yang berkaitan dengan syahwatnya itu yang dapat menyebabkan dia
terlalaikan dari melaksanakan ibadah sholat. Ini ikhwat Islam azakumullah ya, terkait tentang apa yang bisa kami sampaikan pada hal yang kedua ini, atau perkara yang kedua ini, atau hakikat yang kedua ini. Meskipun yang kedua ini belum selesai, insya Allah kami akan sambungkan nanti pada lanjutkan lagi pada pertemuan di pekan depan, insya Allah. Ini ada pertanyaan yang masuk, kita bacakan dulu ya. Pak Ustadz, bagaimana seorang yang harus sholat di tempat wilayah mayoritas Nasrani membuat orang itu harus sholat di sebuah kantor yang di sekelilingnya adalah mayoritas rumah Nasrani? Ya tidak mengapa. Silakan kita sholat di sebuah kantor. Kalau ada masjid ya tentu kita pergi ke masjid. Kalau tidak ada masjid ya kita sholat di mana saja. Ya di kantor kah? Ya yang penting kantor tersebut adalah tempatnya bersih dari najis ya. Maka silahkan kita melaksanakannya. Ya tidak jadi masalah. Ya. Yang kedua, apakah beda Ustadz kalau berjamaah sama keluarga, misalnya istri dan anak-anak, atau keluarga lain di rumah dengan sholat berjamaah di masjid untuk laki-laki? Ya, untuk laki-laki maka berjamaahnya itu di masjid. Ya, mohon maaf ya. Jadi laki-laki itu berjamaahnya di masjid, bukan berjamaahnya di rumah sama keluarganya. Ya, bukan berjamaah, sholat berjamaahnya di rumah bersama keluarganya, bukan itu. Ya, karena Nabi tidak mencontohkan. Justru Nabi sholat berjamaahnya, Nabi di masjid, bukan di rumah bersama istri-istri beliau, sama anak beliau. Justru beliau berjamaah di masjid dengan para sahabatnya. Jadi begitu. Ya, jadi sholat berjamaah bagi laki-laki itu di masjid, ya berjamaahnya. Ya, adapun perempuan ya yang lebih afdolnya sholatnya di rumah masing-masing. Ya, tapi kalau ada perempuan yang mau sholat di masjid boleh-boleh saja, tidak menjadi masalah. Tapi yang lebih afdol perempuan itu sholatnya di rumahnya masing-masing. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya. Barangkali cuma dua penanya yang sampai kepada kami lewat room chat ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, waktu kita tersisa 2 menit lagi. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pembahasan tentang hakikat sholat agar sholat kita menjadi hidup ini masih kita sambung nanti di pekan ke depan. Ya, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Cukup? Insyaallah. Cukup ya? Afwan Ustadz, Ya, silakan. ini pertanyaan saya, ada sebagian orang yang mengatakan biasanya hukum seorang wanita itu sholat di masjid itu sangat dianjurkan. Mereka berdalil bahwa di waktu dulu perempuan itu sibuk dengan pekerjaannya. Nah, pertanyaan mereka juga, ketika perempuan itu dia tidak disibukkan dengan pekerjaan, mereka mengatakan bahwa dia harus ke masjid. Itu seperti apa, Ustaz? Tidak, yang benarnya itu perempuan itu eh, yang lebih afdolnya itu di rumah. Iya, ya, yang lebih afdolnya perempuan itu sholat di rumah sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Iya. Adapun kalau dia mau sholat di masjid ya boleh-boleh saja. Tapi kalau berbicara tentang afdoliyahnya, yang lebih utamanya mana, ya eh, justru di zaman Nabi itu perempuan-perempuan itu ya Allah alam bisawab ya, justru mereka tuh lebih banyak di rumah-rumah mereka. Ya, justru mereka lebih banyak di rumah-rumah mereka. Artinya tidak sesibuk dengan sibuknya wanita-wanita di zaman sekarang ini ya. Iya, ya. Artinya kalau kita bicara tentang kesibukan, ya justru ya yang lebih sibuk adalah wanita di zaman sekarang ini. Yang kita kenal dengan wanita emansipasi ya, dari yang bekerja dari pagi, kemudian bekerja sampai malam misalnya, ya. Di zaman Nabi tidak begitu. Iya. Eh, dan Nabi mengatakan dalam hadisnya bahwasanya sholatnya perempuan di rumahnya itu lebih afdol dibandingkan dia sholat bersama Nabi berjamaah di masjid itu.
Tapi tapi kalau dia mau melaksanakan sholat di masjid itu boleh-boleh saja, jangan dilarang. Ya, tapi kalau bicara tentang afdholiyahnya, utamanya sholatnya di rumah. Iya, jadi yang mengatakan untuk perempuan sekarang itu di afdholiyahnya di masjid itu harus mendatangkan dalil. Apa dalilnya dulu? Apa dalilnya perempuan lebih afdol sholatnya di masjid? Tidak ada dalilnya kan? Yang justru yang ada dalilnya, kan ini kan perkara agama ini kan harus berdasarkan dalil, bukan bukan cuma sekedar perasaan-perasaan, ya sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan, ya premis-premis, ya tapi berdasarkan daripada dalil kan itu agama, ya. Dan dalilnya jelas bahwasanya Nabi mengatakan bahwasanya sholatnya perempuan di rumahnya itu lebih afdol dibandingkan sholatnya di masjid. Iya. Jadi yang mengatakan untuk zaman sekarang ini lebih afdol perempuan sholat di masjid, mana dalilnya? Dan kita dalam kaidah usul fikih itu kita berdalil berdasarkan keumuman hadis. Keumuman hadis. Ya, selama hadis itu bersifat umum berarti itu berlaku sampai hari kiamat. Ya kecuali kalau ada hadis yang khusus. Tapi kan tidak ada hadis yang khusus. Nabi cuma mengatakan sholatnya perempuan zaman sekarang atau zaman ya, dahulu itu yang utama di masjid. Ini namanya hadis yang bersifat umum. Kita wajib berdalil berdasarkan dalil yang bersifat umum sampai ada dalil khusus yang mengkhususkannya. Kecuali kalau ada pernyataan Nabi, ya kecuali nanti suatu ketika nanti perempuan-perempuan di zaman yang berikutnya, nah, maka itu akan menjadi lebih utama di masjid. Itu tidak ada kan dalilnya kan? Tidak ada. Ya begitu. Allahu a'lam bissawab. Ya, demikian ya. Baik, Ya, karena syukron Ustaz. karena waktunya sudah habis ya. Sudah jam 9. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf ya barangkali masih banyak pertanyaan-pertanyaan karena waktu kita terbatas. Insya Allah kita akan sambung lagi di pekan ke depan. Ya, dalam kajian Tazkiyatun Nufus. Perlu kami sampaikan juga bahwasanya sebentar malam kajian kita ada kajian tafsir ya, tafsir Al-Qur'an bagi peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang punya kesempatan silakan bergabung di Zoom bersama kami dalam kajian tafsir Al-Qur'an jam 9 malam sampai jam 10. Ya, semoga para peserta kajian Tazkiyatun Nufus bisa ikut juga hadir dalam kajian kami ini. Demikianlah kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang sudah hadir pada pagi hari ini, meskipun barangkali di antara kita banyak agenda-agenda ya, barangkali hari Ahad atau hari libur misalnya kita berolahraga atau kunjungan-kunjungan silaturahmi keluarga. Tapi alhamdulillah para peserta masih menyempatkan bersama kami dalam kajian Tazkiyatun Nufus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setinggi-tingginya sebagai investasi kita di hari akhirat kelak, sebagai pemberat timbangan amal kita pada hari akhirat dalam kita menghadiri majelis ta'lim seperti ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran, begitu juga para donatur, para sponsor yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini, kajian rutin ini, semoga segala amal usaha mereka senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlimpah bagi siapa yang ikut andil dalam terlaksananya kegiatan kita ini. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah yang khilaf dari saya dan dari kekurangan ilmu saya dan dari godaan syaitan yang terkutuk. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada para peserta sekalian. Insya Allah ini ada rekamannya, saya akan kirimkan rekamannya di grup-grup, silakan di-download dan silakan didengar-dengar lagi jika dibutuhkan untuk diulang-ulang lagi kajian ini. Demikianlah, mohon maaf, kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.